Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Puspa Nur Afifa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang metode penelitian kuantitatif. Untuk video sebelumnya kita sudah membahas sistematika penulisan metode penelitian kuantitatif secara umum. Untuk saat ini kita akan mempelajari secara detail mengenai rumusan masalah serta variabel pada metode penelitian kuantitatif. Rumusan masalah ini saya yakin semuanya sudah paham ya sebelumnya, karena kita sudah sering memakainya dari sekolah dulu. Rumusan masalah berbentuk kalimat tanya ya, jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita kerjakan, yang akan kita buktikan di proposal atau di skripsi kita nanti. Selanjutnya, rumusan masalah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga ada asosiatif. Untuk deskriptif, yaitu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel lain dengan variabel lainnya. Selanjutnya ada komparatif, ini dari kata compare ya, perbandingan. Jadi pada rumusan masalah komparatif ini membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain. Jadi nanti pertanyaannya berbentuk apakah ada perbedaan atau apakah ada persamaan, seperti itu. Yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif. Ini suatu rumusan masalah yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini biasanya di karakteristiknya itu berbentuk kata adakah hubungan, seperti itu. Seberapakah pengaruh antara variabel A dengan variabel B itu masuk ke dalam rumusan masalah asosiatif. Selanjutnya diberikan contoh rumusan masalah deskriptif. Misalkan kita ingin mengetahui sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri Islam, maka kita bisa membuat rumusan masalah seperti nomor 1. Yang kedua, misalkan kita mau mengetahui efektif nggak sih kalau di Jakarta ada kebijakan naik mobil maksimal penumpangnya hanya 3 orang. Jadi kita bisa membuat rumusan masalah seperti nomor 2. Seberapa tinggi efektivitas kebijakan mobil berpenumpang 3 di Jakarta? Selanjutnya diberikan contoh rumusan masalah komparatif, yaitu perbandingan. Nomor 1, misalkan kita ingin mengetahui perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan juga swasta. Maka rumusan masalahnya seperti nomor 1 ya. Tinggal menyesuaikan. Nomor 2, misalkan kita mau mencari perbedaan, ada nggak sih perbedaan antara pemahaman statistika antara kuliah di kampus A sama B? Ya, jadi kita ada gambaran gitu terlebih dahulu, mau mencari perbedaan di A sama B itu apa sih, maka kita buat rumusan masalah seperti ini ya. Nomor 3 juga seperti itu, adakah kesamaan? Nah, di komparatif tidak hanya perbedaan ya, karena perbandingan bisa kesamaan. Adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan B? Selanjutnya ada rumusan masalah asosiatif. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hubungan simetris. Yang kedua ada hubungan kausal. Yang ketiga ada hubungan interaktif. Hubungan simetris itu suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Jadi ini pengaruh atau tidaknya itu belum terlalu terlihat ya, nggak terlalu signifikan. Contohnya ini, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah? Ini kan nggak terlalu berpengaruh gitu kan, seolah seperti itu, tapi perlu dianalisis, siapa tahu ada pengaruhnya memang.
Yang kedua ada hubungan kausal, itu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan juga ada variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Contohnya di sini adakah pengaruh sosial media terhadap kejiwaan manusia? Mungkin sosial medianya bisa berpengaruh buruk atau berpengaruh baik. Jadi hipotesis awalnya kita sudah menentukan pasti ada pengaruhnya sosial media terhadap kejiwaan manusia, makanya kita pakai hubungan kausal gitu. Yang ketiga ada hubungan interaktif, itu hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan juga mana yang variabel dependen. Contohnya, apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi? Di sini tidak bisa ditentukan apakah motivasi berdampak pada prestasi yang bagus atau sebaliknya prestasinya bagus maka membuat motivasinya tinggi. Itu hubungan interaktif ya. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Di sini hanya ada pada penelitian kuantitatif ya. Jadi kalau penelitian kualitatif tidak menggunakan variabel penelitian. Variabel dapat berupa atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Misalkan tinggi badan, berat badan, disiplin, kepemimpinan. Seperti tadi misalkan sosial media, kejiwaan, itu semua adalah variabel. Kita sudah menyinggung itu ya di sebelumnya, ada variabel independen, ada variabel dependen, dan juga ada variabel yang lain yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, macam-macam variabel ini saya berikan 4 saja. Ada variabel independen yang sudah sering kita singgung, yaitu variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua ada variabel dependen, itu nama lainnya adalah variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Seperti contoh komitmen kerja berpengaruh pada produktivitas kerja. Komitmennya termasuk variabel independen, kalau produktivitasnya masuk ke dalam variabel dependen. Selanjutnya ada variabel moderator, itu variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contohnya ada perilaku suami terhadap perilaku istri. Perilaku suami termasuk variabel independen, berpengaruh terhadap perilaku istri, maka perilaku istri variabel dependen ini muncullah variabel moderator, yaitu jumlah anak. Misalkan hubungannya bagus, maka apakah berpengaruh pada jumlah anak. Kalau hubungannya kurang bagus, apakah berpengaruh terhadap jumlah anaknya jadi sedikit, seperti itu. Selanjutnya ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Seperti contoh ini ada apakah berpengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Ada misalkan pendidikan SMA, satunya SMK, apakah berpengaruh terhadap keterampilan mengetik naskah, berpengaruh pada mesin tik, dan lain-lain. Jadi ada dua ya variabel independennya, ada SMA dan juga SMK. Nah, untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen, dependen, moderator maupun variabel kontrol, maka harus dilihat konteksnya terlebih dahulu, dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Jangan sampai menjadi membuat rancangan penelitian dilakukan di akhir-akhir atau masih bingung. Jadi yang pertama, setelah kita tahu pendahuluannya, baru menentukan rumusan masalah yang sesuai. Oke. Selanjutnya saya berikan contoh, misalkan variabel X itu pembelajaran online, untuk variabel Y-nya itu pemahaman mahasiswa, maka rumusan masalahnya bisa pakai deskriptif ataupun asosiatif. Kalau pakai deskriptif, misalkan bagaimana pembelajaran online. Yang kedua ada rumusan masalahnya bagaimana pemahaman mahasiswa. Untuk rumusan masalah yang pakai asosiatif, misalkan bagaimanakah hubungan atau pengaruh pembelajaran online terhadap pemahaman mahasiswa. Nah, untuk hipotesis ini sudah kita pelajari ya.
Seperti misalkan untuk yang deskriptif, untuk yang pertama, pembelajaran online dilakukan oleh mahasiswa telah mencapai 70% baik. Nah, ini nanti pakai uji T, sampel. Yang kedua, pemahaman mahasiswa mencapai 99% dari yang diharapkan, juga sama ya, pakai uji T sampel. Yang kedua, misalkan pakai yang rumusan masalah asosiatif. Untuk hipotesis asosiatif, adakah hubungan yang positif atau dan signifikan antara pembelajaran online dengan pemahaman mahasiswa? Ini kita bisa menggunakan korelasi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.